Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di seri metodologi penelitian kualitatif. Kali ini kita akan membahas bersama tentang pendekatan atau metode penelitian fenomenologi. Akan ada dua video berkaitan dengan pendekatan fenomenologi ini. Yang pertama kita akan bahas secara umum bagaimana tinjauan keilmuan dari fenomenologi. Nanti di video kedua kita akan membahas secara lebih spesifik tentang bagaimana pelaksanaan penelitian dan perumusan, analisis, juga penulisan penelitian pendekatan fenomenologi. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita cermati sesungguhnya dari sisi konsep dasar fenomenologi itu berasal dari bahasa Yunani yang diistilahkan sebagai painestai, artinya menunjukkan diri sendiri atau menampilkan diri sendiri. Tetapi ada istilah yang lain, yaitu kemudian digunakan sebagai painomenon, gitu ya, yang artinya secara harfiah itu adalah gejala atau apa yang telah menampakkan diri, sesuatu yang menampakkan diri sehingga nyata bagi kita sebagai seorang yang melihat atau mengamati. Nah, metode fenomenologi ini pertama kali dirintis oleh Edmund Husserl dengan semboyan kembali kepada hal-hal itu sendiri. Nanti Edmund Husserl akan memiliki murid namanya Heidegger, gitu ya, yang kemudian memperjelas lagi secara spesifik tentang bagaimana pendekatan fenomenologi. Nah, dari itu teman-teman sekalian, kalau kemudian kita cermati sesungguhnya fenomenologi itu sesuai dengan namanya itu ya, itu tentu saja berasal dari ilmu ini atau logos mengenai sesuatu yang tampak atau fenomena itu sendiri. Maka dengan itu setiap penelitian atau setiap karya yang membahas cara penampakan dari apa saja yang merupakan fenomena gitu ya, atau fenomenologi. Sehingga kalau kemudian kita cermati sesungguhnya fenomenologi itu berupaya untuk mengungkapkan makna tentang pengalaman-pengalaman manusia gitu ya, atau arti makna pengalaman dari peristiwa-peristiwa atau yang dialami dirasakan oleh manusia atau subjek itu sendiri. Dan dengan begitu sesungguhnya makna tentang sesuatu yang dialami seseorang itu sangat tergantung pada bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu yang dilihat itu. Ini pengertian dari Edgar dan Sedgwick gitu ya. Maka dengan mencermati istilah-istilah itu sesungguhnya fenomenologi itu berusaha untuk memahami bagaimana orang membangun makna gitu ya, bagaimana orang membangun makna, membangun konsep-konsep kunci intersubjektivitasnya. Sehingga pengalaman di dunia itu didasarkan pada pemikiran bahwa intersubjektif. Karena itu kita mengalami dunia juga melalui orang lain. Maka teman-teman sekalian, dalam konteks itu sesungguhnya fenomenologi itu adalah bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah yang logis, sistematis, kritis, kemudian tidak berdasarkan a priori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Ini pendekatan fenomenologi ini adalah murni pendekatannya psikologi gitu ya, karena kalau kita cermati studi kasus itu berasal dari ilmu sosial, khususnya di sosiologi, ilmu-ilmu sosial. Kemudian kalau kita lihat antropologi itu dikembangkan oleh teman-teman antropolog. Nah, psikologi ini berangkat murni dari
para ilmuwan psikolog. Edmund Husserl itu juga seorang psikolog gitu ya. Kemudian Heidegger itu juga seorang psikolog. Latar belakang keduanya psikolog yang kemudian nanti kita akan kenal melahirkan apa yang disebut sebagai interpretatif fenomenologi analisis, dan ada pula ini yang dirumuskan gitu ya. Nanti juga akan ada apa yang disebut sebagai deskriptif fenomenologi analisis gitu ya. Jadi IPE diistilahkan dengan itu, kemudian fenomenologi deskriptif analisis FDA gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Maka dalam konteks fenomenologi, fenomena itu berarti penampakan kemunculan bagi kesadaran. Jadi sesuatu yang kemudian muncul dalam fenomena dan kita sadari, itulah kajian yang ada di dalam ilmu fenomenologi. Kita lihat contohnya misalnya. Contoh peristiwanya misalnya adalah saat Anda duduk, kemudian melihat atau menyadari bulan purnama, ya. Jadi Anda duduk di malam hari misalnya, kemudian Anda melihat di atas itu ada bulan purnama, maka bulan purnama adalah fenomena, sesuatu yang tampak di dalam kesadaran Anda. Gitu ya. Anda duduk nih di tengah malam begitu, di luar atau di halaman, kemudian Anda mendongak ke atas, Anda melihat bulan purnama. Maka bulan purnama itu adalah kesadaran, adalah fenomena atau sesuatu yang tampak di dalam kesadaran Anda. Contoh yang lain, misalnya, suatu saat Newton itu duduk santai dan melihat atau menyadari buah apel yang jatuh. Maka peristiwa buah apel yang jatuh itulah fenomena, sesuatu yang disadari oleh Newton, sesuatu yang tampak di dalam kesadaran Newton. Gitu ya. Contoh yang ketiga, saat Atta melihat orang berpelukan, maka aktivitas berpelukan itulah disebut sebagai fenomena, sesuatu yang tampak di dalam kesadaran Atta. Gitu ya. Maka fenomena itu bisa saja muncul di dalam kesadaran, bisa berupa apa saja. Melihat contoh tadi, kita bisa kembangkan, 3 contoh tadi, kita bisa kembangkan bahwa sesungguhnya fenomena itu bisa muncul dalam bentuk apapun. Misalnya itu benda, bisa benda gitu ya, tadi kita sebutkan contoh dengan bulan purnama, atau aktivitas bermain pada anak-anak, tertawa pada sekelompok orang, itu juga sebuah fenomena. Atau peristiwa luar, misalnya soal kemacetan, perkelahian, terorisme, kekerasan, dan seterusnya, itu adalah peristiwa-peristiwa di luar. Tapi juga ada peristiwa batin. Ini misalnya soal kebahagiaan, gejolak rasa marah, kesedihan, cemburu, bahagia, dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa fenomena itu bisa berupa apa saja yang muncul di dalam kesadaran kita. Mari kita lihat bagaimana fenomena itu kemudian bisa menjadi sebuah judul penelitian misalnya. Ini sebagai contoh gitu ya. Contoh misalnya, calon peneliti itu melihat seorang ibu yang mempunyai anak yang didiagnosis skizofrenia. Kita sebagai peneliti misalnya tahu, mengenal atau melihat seorang ibu yang memiliki anak yang didiagnosis skizofrenia. Bagi peneliti, ibu yang memiliki anak yang didiagnosis skizofrenia itu adalah fenomena yang muncul di dalam kesadaran kita sebagai peneliti. Tetapi bagi ibu, gitu ya, bagaimana bagi si ibu itu sendiri? Bagi si ibu, tentu saja anak yang didiagnosis skizofrenia itu adalah fenomena yang muncul di dalam kesadaran ibu. Maka kalau kita kemudian ingin meneliti, melihat fenomena itu,
Melihat contoh itu, maka kita sebagai calon peneliti lalu berpikir ibu itu memiliki pengalaman, memiliki anak yang didiagnosis schizofren. Ibu memiliki pengalaman tentang, gitu ya. Jadi ibu memiliki pengalaman, ibu ini memiliki anak yang didiagnosis schizofren. Maka saya kemudian bisa mengajukan judul tentang pengalaman ibu yang memiliki anak yang didiagnosis schizofren. Judul fenomenologi itu simple dan sederhana, tetapi akan menggambarkan bagaimana kedalaman yang akan diteliti. Begitu ya. Jadi melihat peristiwanya, ditarik fenomenanya, gitu ya. Baru kemudian kita bisa menyusun judul penelitiannya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, dalam konteks itu maka fenomena adalah kejadian mental. Sekali lagi, fenomena adalah kejadian mental, peristiwa mental atau aktivitas mental yang dialami oleh subjek atau partisipan penelitian. Sehingga fenomena itu bagian dari pengalaman subjek, langsung dari subjeknya, fresh from the oven. Itu kira-kira ya. Jadi bukan pengalamannya diceritakan oleh orang lain, tetapi pengalaman langsung yang berasal dari subjek. Kita lihat beberapa definisi tentang fenomenologi. Martin Becker misalnya mengatakan fenomenologi adalah penelitian reflektif. Teman-teman bisa cek, bisa ingat-ingat kata kuncinya gitu ya. Fenomenologi adalah penelitian reflektif, ada kata reflektif di sana, tentang esensi, tentang inti, tentang esensi dari kesadaran yang dialami oleh perspektif orang pertama. Teorinya Martin Becker mengatakan ada kata-kata kunci di sana: refleksi, esensi, kemudian orang pertama, perspektif orang pertama. Kita lihat teorinya, definisinya David Woodruff. Dia mengatakan bahwa fenomenologi adalah penelitian tentang struktur kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama. Ada kata sudut pandang orang pertama gitu ya. Oke, yang ketiga ini Jonathan Smith dan Paul Flower dan Mike Arin, dia mengatakan bahwa definisi dari fenomenologi adalah pendekatan filosofis untuk meneliti tentang pengalaman titik-titik. Anda bisa isi titik-titik ini. Pengalaman tentang misalnya tadi ibu yang memiliki anak yang didiagnosis schizofren misalnya. Atau pengalaman tentang pengalaman pertama ditinggal mati orang tua misalnya. Pengalaman pertama didiagnosis depresi misalnya. Anda bisa isi itu. Prinsip dasar dari penelitian ini adalah pengalaman harus diteliti dengan memperhatikan bagaimana pengalaman itu terjadi, gitu ya. Bagaimana pengalaman itu terjadi dalam kehidupan keseharian, gitu ya, kehidupan sehari-hari, dan dibicarakan dalam istilah-istilah yang tidak dilepaskan dari pengalaman itu sendiri. Jadi pengalaman itu diteliti dalam kehidupan sehari-hari dan dibicarakan dengan istilah-istilah yang tidak lepas dari pengalaman itu sendiri. Artinya kita tidak menggunakan istilah-istilah yang dipakai dari teori. Maka di dalam penelitian fenomenologi yang dilihat adalah esensi, dilihat adalah pengalaman sudut pandang dari subjek langsung, sudut pandang orang pertama, bukan dari ahlinya, bukan dari peneliti, juga bukan dari teoretikus. Gitu ya, teman-teman ya. Maka dari 3 definisi itu sesungguhnya meletakkan penekanan pada pengalaman masing-masing orang, pengalaman masing-masing pribadi,
atau pengalaman masing-masing aku, saya, gitu ya. Maka nanti di dalam penceritaan, di analisis, tentu kita akan mendapatkan banyak sekali kata saya. Karena yang diteliti itu adalah pengalaman langsung dari pribadi atau dari masing-masing aku. Karena itu, teman-teman, di dalam penelitian fenomenologi, gitu ya, peneliti itu dituntut menjadi peneliti yang reflektif. Ini definisinya tadi Martin Parker, dia mengatakan penelitian reflektif. Kita sebagai peneliti fenomenologi itu dituntut untuk reflektif. Artinya, peneliti itu berani melihat dirinya sendiri dengan rendah hati, memperhatikan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan fluktuatif di dalam dirinya sendiri. Karena itu, peneliti fenomenologi itu adalah peneliti yang memiliki komitmen untuk mengawasi dirinya sendiri. Agar apa? Agar pengetahuannya, prasangkanya, pikirannya, atau apapun yang dia miliki itu tidak mengotori perspektif orang pertama. Tidak memberikan judgement, tidak membangun prasangka dari pemaknaan orang pertama melihat peristiwanya. Gitu ya. Jadi kita dituntut menjadi reflektif di sana. Maka perspektif orang pertama ini adalah aku yang mengalami. Karena itu teman-teman di dalam penelitian fenomenologi itu setidaknya 3 kata kunci tadi gitu ya. 3 kata kunci yang menekankan pada pengalaman masing-masing, pribadi masing-masing dan masing-masing aku. Maka penelitian fenomenologi adalah penelitian yang reflektif. Ini yang pertama. Yang kedua, dari perspektif orang pertama. Maka subjek utama dari fenomenologi adalah orang yang mengalami langsung. Maka nanti kalau di kualitatif itu ada triangulasi sumber data, kita dalam konteks fenomenologi sesungguhnya kita tidak memerlukan informasi dari informan atau informasi dari significant others. Karena yang kita dalami adalah subjeknya langsung, orang pertama. Yang ketiga, ciri dari pendekatan fenomenologi adalah esensi dari kesadaran yang dialami. Yang dilihat adalah esensi. Ini nanti akan lebih dekat dengan fenomenologi deskriptif. Oke. Nah, esensi atau yang disebut sebagai Wesenshu gitu ya. Ini penglihatan yang jernih yang tidak dikotori oleh prasangka, tidak dikotori oleh praduga, penilaian, evaluasi, kekhawatiran, kecemasan, dan hal lain semacam itu. Sehingga esensi atau inti dari kesadaran itu dialami oleh aku. Ini akan lebih dekat nanti dengan konteks misalnya fenomenologi deskriptif analisis. Oke, teman-teman pegang dulu di situ ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Kita lanjut. Nah, fenomena tentu saja adalah kejadian mental, ini saya ulang, kejadian mental, peristiwa mental, aktivitas mental yang dialami oleh subjek atau partisipan penelitian. Maka di dalam perumusannya nanti kita bisa lihat misalnya contoh-contoh di yang teman-teman bisa cermati itu, misalnya fenomena atau peristiwa, kejadian, aktivitas mental apa yang muncul dalam kesadaran wanita yang mengalami perceraian. Ini pertanyaan penelitiannya ya, maka judulnya misalnya penelitian fenomenologis tentang pengalaman wanita pasca perceraian. Judul. Misalnya kita melihat fenomena atau peristiwa atau kejadian atau aktivitas mental apa yang muncul di dalam kesadaran ibu yang memiliki anak autis. Kalau Anda ketemu ibu dengan anak autis misalnya, maka Anda bisa merumuskan judul fenomenologinya dengan studi fenomenologi tentang pengalaman ibu yang memiliki anak autis. Contoh yang lain,
Kalau Anda menemukan suatu peristiwa, kemudian bertanya misalnya, fenomena, peristiwa, atau kejadian, atau aktivitas mental apa yang muncul dalam kesadaran mahasiswa yang mendalami kuliah di jurusan tertentu, bukan karena kemauannya, tetapi karena kemauan orang tuanya misalnya. Teman-teman mungkin ada ya terpaksa mengambil jurusan ini karena diminta oleh orang tuanya, bukan karena keinginan Anda sendiri misalnya. Maka judulnya bisa kita rumuskan dengan eksplorasi fenomenologis tentang pengalaman mahasiswa yang mengikuti kemauan orang tua kuliah di jurusan bla bla bla. Anda bisa lihat bagaimana dari mempertanyakan satu peristiwa, mempertanyakan satu fenomena gitu ya, menjadi sebuah judul penelitian fenomenologis misalnya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, bagaimana kemudian kita mempertimbangkan pendekatan fenomenologi ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu, sehingga ini cocoknya dipakai nih dengan pendekatan fenomenologi misalnya. Ada 3 pertimbangan penting yang perlu teman-teman lihat misalnya. Yang pertama soal kebermanfaatan. Kebermanfaatan itu terkait dengan misalnya judul-judul ini tadi gitu ya. Judul-judul ini tadi, ketika Anda menemukan fenomena, peristiwa, kemudian Anda merumuskan menjadi judul, maka sebuah judul penelitian fenomenologis itu perlu dicek seberapa bermanfaat Anda meneliti itu. Yang pertama adalah kebermanfaatan. Apakah atau apa manfaat apa yang bisa dipelajari atau didapat dari fenomena ini bagi ilmu yang sedang saya pelajari. Apa sih misalnya manfaat mempelajari fenomenologi tentang pengalaman wanita pasca perceraian misalnya. Anda bisa tanyakan manfaatnya saya meneliti ini apa bagi ilmu psikologi misalnya. Jadi yang pertama soal kebermanfaatan. Yang kedua tentang homogenitas subjek. Apakah semua subjek yang saya temui itu memiliki ciri-ciri yang sama? Dalam fenomenologi itu disyaratkan karakteristik subjeknya harus homogen, harus sama, tidak boleh ada yang berbeda. Maka di dalam contoh ini tadi, kalau kemudian yang kita teliti adalah fenomena tentang pengalaman wanita pasca perceraian, maka subjeknya adalah wanita yang sudah bercerai misalnya, semuanya. Nah, bercerai itu tentu saja dibuktikan misalnya ada surat perceraiannya dan sebagainya. Berapa tahunnya itu juga harus dilihat misalnya. Jadi homogen, subjeknya harus homogen, tidak boleh ada yang berbeda. Yang ketiga, pertimbangannya adalah aksesibilitas. Apakah peneliti memiliki akses untuk menemui dan menggali pengalaman dari subjek? Apakah kita punya subjek atau kita punya kenalan terhadap wanita yang bercerai, yang sudah bercerai misalnya. Gitu ya. Itu dalam rangka untuk mengakses. Apakah kita memiliki akses untuk bertanya terhadap subjek semacam itu. Nah, bisa jadi judulnya menarik tapi belum cukup misalnya. Apakah ada calon subjek yang tersedia? Judul kita tadi misalnya pengalaman tentang penelitian fenomenologi tentang pengalaman wanita pasca perceraian misalnya. Judulnya mungkin menarik, tapi apakah kemudian calon subjeknya tersedia? Oh, saya punya teman misalnya yang kemarin bercerai misalnya. Jika calon subjeknya tersedia juga belum cukup, maka kita perlu tanyakan kembali apakah subjek itu dia yang tadi bercerai itu benar-benar mau terbuka untuk memberikan informasi. Saya kenal dengan si A, ya, seorang perempuan yang sedang bercerai. Saya kenal nih. Kenal saja tidak cukup, maka saya akan tanyakan apakah dia bersedia untuk mau terbuka memberikan informasi terkait dengan penelitian yang
ingin saya lakukan. Kesediaan dan keterbukaan untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya, itulah yang disebut sebagai aksesibilitas. Gitu ya. Contoh misalnya, saya kasih contoh yang lain. Ini penelitian tentang bahwa seorang peneliti ingin memahami pengalaman biksu dalam mempraktekkan mindfulness. Mindfulness itu latihan berkesadaran penuh. Judulnya terkesan bagus gitu ya, dan kemudian bermanfaat. Sekarang maka mari kita cek. Dari judul itu, dari sisi kebermanfaatan, apa manfaat penelitian ini bagi disiplin yang Anda tekuni? Soal mindfulness gitu ya. Kemudian aksesibilitasnya. Apakah biksu-biksu yang saya temui bersedia dan terbuka untuk diwawancarai? Apakah yang akan kita teliti itu bersedia untuk diwawancarai? Yang ketiga, tentang homogenitas. Apakah semua partisipan atau subjek yang bisa saya temui itu, dia adalah benar-benar seorang biksu atau bukan samanera? Samanera ini calon biksu misalnya. Maka teman-teman, ketiga bagian ini harus menjadi pertimbangan-pertimbangan penting di dalam penelitian fenomenologi. Maka di dalam fenomenologi, kualitas peneliti fenomenologi itu ditentukan oleh setidaknya 4 ini. Yang pertama adalah peneliti bisa menerima bahwa perspektif itu relatif. Sehingga kita tidak memaksakan, bahkan tidak mencampurkan perspektif kita dengan kesadaran orang pertama atau kesadaran subjek. Yang kedua, peneliti bisa menjalankan epoche. Ini kata kunci penting di dalam fenomenologis, yaitu epoche, upaya mengurung teori yang kita miliki, upaya mengurung prasangka yang kita miliki terhadap subjek, upaya mengurung pengalaman-pengalaman, teori-teori, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki. Sehingga biasanya seorang peneliti sebelum turun mengambil data, dia tidak akan ngapa-ngapain dulu. Dia tidak akan baca buku, dia tidak akan ini, tidak akan itu. Agar apa? Agar pandangannya jernih dalam membaca fenomena yang dialami oleh subjek. Agar tidak mencemari fenomena yang dirasakan oleh subjek. Yang ketiga, peneliti bisa menjalankan empati. Kita berempati terhadap subjek, tetapi kita harus menjaga agar empatinya tidak berlebihan. Yang keempat, peneliti memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Ini penting, sehingga kemampuan mendengarkan ini menjadi bagian dari cara kita untuk tetap fokus menggali pengalaman-pengalamannya subjek. Sampai di sini dulu teman-teman secara garis besar terkait dengan penelitian fenomenologis. Nanti di video kedua kita akan lebih bahas tentang bagaimana menjalankan, tentang bagaimana pelaksanaan penelitian fenomenologi, cara menganalisisnya bagaimana, dan cara penyajian datanya seperti apa. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan secara lebih lanjut. Terima kasih, kita ketemu di video kedua dan salam.